That's five, and it's... Diogo Dalot scores! Paris prend l'avantage dans ce retour. Débute en carrière en Ligue des Champions. Bayangkan seorang pemain yang tidak berlari kencang, tidak penuh trik mewah, tapi mampu mengendalikan jalannya pertandingan hanya dengan sentuhan sederhana. Ya, itulah Andrea Pirlo, sang legend maestro tenang yang membuat sepak bola terlihat seperti seni di atas lapangan. Andrea Pirlo lahir pada tahun 1979 di Flero, Italia, dikenal bukan hanya sebagai gelandang, tapi sebagai seorang seniman di lapangan hijau. Dengan gaya bermain yang elegan, visi luar biasa, dan umpan-umpan presisi, Pirlo sering dijuluki sebagai Il Maestro atau Sang Maestro. Pirlo memulai karier profesionalnya di Brescia, sebelum akhirnya namanya benar-benar bersinar bersama AC Milan. Di klub inilah ia menjadi otak permainan dengan peran sebagai deep-lying playmaker. Tidak banyak pemain yang bisa memainkan posisi itu dengan kesabaran dan kecerdasan sekelas Pirlo. Dari lini tengah, ia mampu mendikte tempo permainan, ibarat dirigen yang memimpin orkestra. Ketika berbicara soal momen emas, banyak orang langsung teringat bagaimana Pirlo menjadi sosok penting dalam kesuksesan Italia di Piala Dunia 2006. Dari babak penyisihan hingga final melawan Prancis, Pirlo selalu jadi pusat kendali. Bahkan, tendangan bebasnya melawan Ghana dan perannya dalam adu penalti final tetap dikenang hingga kini. Di level klub bersama AC Milan, ia meraih 2 gelar Liga Champions, dan saat pindah ke Juventus, Pirlo justru semakin matang. Banyak yang sempat meragukan usianya ketika datang ke Turin, namun ia justru mengubah Juventus menjadi penguasa Serie A. 4 gelar Liga beruntun menjadi bukti nyata bahwa sentuhan kakinya masih penuh sihir. Pirlo juga dikenal sebagai eksekutor bola mati yang mematikan. Tendangan bebasnya bukan hanya sekadar keras, tapi juga penuh ketenangan. Seolah ia memiliki mata ketiga untuk melihat celah kecil di antara pagar hidup lawan. Tak heran, banyak orang menyebut tendangan bebas Pirlo sebagai puisi dalam bentuk sepak bola. Di luar lapangan, Pirlo dikenal rendah hati. Tidak banyak bicara, namun karismanya terpancar lewat permainannya. Filosofinya sederhana, sepak bola adalah permainan yang harus dinikmati, bukan diburu dengan emosi. Itulah yang membuatnya berbeda dari banyak bintang lain. Pada tahun 2015, Pirlo mencoba petualangan baru bersama New York City FC di Amerika Serikat. Meski tidak lagi di puncak karier, ia tetap memberikan contoh tentang bagaimana seorang maestro bermain dengan kecerdasan, bukan sekadar tenaga. Selepas pensiun, Pirlo pun menempuh jalur baru sebagai pelatih. Ia sempat menukangi Juventus dan membawa tim meraih Coppa Italia, meski masa kepelatihannya tidak berjalan lama. Kini, banyak yang menantikan perjalanan barunya di dunia manajerial. Andrea Pirlo adalah contoh nyata bahwa sepak bola tidak selalu soal kecepatan atau fisik kuat. Dengan visi, teknik, dan kecerdasan, ia mengajarkan kita bahwa ketenangan bisa menjadi senjata mematikan di lapangan. Hingga kini, generasi muda gelandang dunia masih menjadikan Pirlo sebagai inspirasi, seorang maestro yang membuat sepak bola benar-benar terlihat indah. Andrea Pirlo bukan sekadar pemain, tapi sebuah simbol elegansi di dunia sepak bola. Dari Milan, Turin, hingga panggung dunia, ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, keindahan bisa lahir dari kesederhanaan.